Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Jombang. Melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan subjek populasi dan sampel penelitian, maka kita sekarang akan mengarahkan pada materi selanjutnya, yaitu terkait dengan instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek, ukur, atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel penelitian. Jadi, intinya adalah instrumen itu suatu alat bantu bagi kita sebagai peneliti dalam mengukur suatu objek penelitian sesuai dengan variabel penelitian yang kita gunakan. Instrumen penelitian atau sama dengan alat pengumpul data. Nah, ini mungkin bisa kalian buka pada laman di bawah ini, nanti kalian pelajari sendiri. Oke, jenis instrumen penelitian yang pertama terkait dengan tes. Tes dapat berupa serangkaian pertanyaan, lembar kerja, ataupun sejenisnya yang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat, dan kemampuan dari subjek penelitian. Lembar instrumen ini dapat berisi terkait dengan soal-soal tes yang terdiri atas butir-butir soal, seperti contoh pada gambar di sebelah ini ya. Setiap butir soal mewakili satu jenis variabel yang diukur, bisa berupa tes kepribadian, tes bakat, tes intelijensi, tes minat, tes sikap, dan juga mungkin tes prestasi belajar. Jadi kalau tes ini mungkin lebih mudah karena dalam bentuk soal evaluasi belajar dari siswa. Selanjutnya, untuk instrumen tes ini dapat dipergunakan sebagai salah satu untuk mengevaluasi kemampuan hasil belajar siswa, tentu dengan memperhatikan aspek-aspek yang mendasar seperti kemampuan dalam pengetahuan siswa, sikap serta keterampilan yang dimiliki baik setelah menyelesaikan salah satu materi tertentu atau dengan seluruh materi yang telah disampaikan. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian berupa angket ataupun kuesioner. Metode pengumpulan data, instrumen yang sesuai dengan nama metodenya, di mana merupakan bentuk lembaran angket yang berupa sejumlah pertanyaan tertulis. Tujuannya untuk memperoleh informasi dan responden tentang apa yang ia alami dan ketahui. Jadi bentuk kuesioner bisa berupa atau seperti contoh yang saya tampilkan ini. Ini contohnya adalah kuesioner minat belajar mata pelajaran matematika, ataupun bisa berupa format checklist penilaian manajemen terpadu terkait balita yang sakit diare. Nah, ini salah satu contoh juga bisa. Bentuk-bentuk dari angket atau kuesioner itu macam-macam. Yang pertama berupa kuesioner terbuka. Ini merupakan responden bebas menjawab dengan kalimatnya sendiri. Bentuknya pun sama dengan kuesioner isian. Kemudian kuesioner tertutup. Responden tinggal memilih jawaban yang telah disediakan. Bentuknya sama dengan kuesioner pilihan ganda. Kemudian ada kuesioner langsung, di mana responden menjawab pertanyaan seputar dirinya. Kalau yang tidak langsung, responden menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan orang lain. Dan ada berupa checklist seperti yang tadi contohnya, yaitu daftar isian yang bersifat tertutup. Kemudian responden tinggal membubuhkan tanda cek pada kolom jawaban yang sudah disediakan. Kemudian ada angket kuesioner dalam bentuk skala bertingkat. Jadi ini jawaban responden dilengkapi dengan pernyataan bertingkat, biasanya menunjukkan skala sikap yang mencakup rentang dari
sangat setuju sampai sangat tidak setuju terhadap pernyataannya. Nah, tampilan dari angket kuesioner ini yang perlu diperhatikan yaitu terkait dengan keindahan, kemudian pengisian, dan kemudian dalam memeriksa suatu jawaban. Bentuk tes seperti ini dapat kalian laksanakan salah satunya ketika menyelesaikan tugas akhir, diantaranya membuat laporan tugas akhir dan penyelesaian studi seperti skripsi. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian berupa lembar wawancara. Ini merupakan suatu kegiatan atau dalam bentuk dialog yang dilakukan oleh pewawancara atau interviewer untuk memperoleh informasi dari terwawancara atau dinamakan interview. Instrumennya ini dinamakan pedoman wawancara atau interview guide. Syarat interview semacam ini, pewawancara harus tetap mengingat data yang harus terkumpul. Nah, interviewer dapat membawa atau tidak instrumen wawancara secara bebas. Jadi bisa kalian seperti contoh di samping ini bisa ketika melakukan penelitian menggunakan metode wawancara, kalian bisa menggunakan langsung atau membawa instrumen wawancara ini, ataupun kalau kalian sudah ingat dan masalah tidak perlu membawa lembar wawancaranya. Ini salah satu contoh yaitu lembar wawancara guru SDIT Fitrah Inasni. Nah, contohnya semacam ini terkait dengan wawancara kepada guru. Kekuatan dari interview ini terletak pada keterampilan seseorang interviewer dalam melakukan tugasnya. Jadi ketika wawancara, si interviewer itu harus membuat suasana yang tenang, nyaman, dan bersahabat agar sumber data dapat memberikan informasi secara jujur. Tes ini paling tepat jika dilakukan oleh peneliti yang ingin mendapatkan informasi terkini terkait dengan berbagai kejadian, seperti kinerja seorang guru di sekolah. Maka wawancara dilakukan diantaranya dengan kepala sekolah, termasuk jawaban dari guru itu, serta dilakukan kepada siswa. Jadi model semacam itu bentuknya kalau wawancara. Selanjutnya instrumen penelitian dalam bentuk observasi atau pengamatan, di mana observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan suatu data. Jadi observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, atau kalau perlu dengan pengecapan. Instrumen ini digunakan dalam observasi berupa pedoman pengamatan, tes, kuesioner, rekaman gambar, dan juga suara. Dan lembar observasi ini salah satu contohnya ada di samping ini, mungkin bisa kalian perhatikan contohnya. Ada lembar observasi guru pada materi aljabar terkait dengan kegiatan pembelajarannya. Kemudian terkait dengan instrumen penelitian skala bertingkat. Bentuk instrumen ini lebih dalam peneliti untuk mengetahui pendapat responden lebih mendalam tentang variabel yang diteliti. Rating atau skala bertingkat ini suatu ukuran subjektif yang dibuat berskala. Yang perlu diperhatikan yaitu dalam pembuatan rating adalah kehati-hatian dalam membuat skala agar kalimat yang diskalakan mudah diinterpretasikan dan responden dapat memberikan jawaban secara jujur. Nah, tentunya ada di samping terkait dengan skala bertingkat tentunya, yaitu ini dapat dicontohkan mulai dari selalu sampai tidak pernah. Jadi ada skala bertingkatnya ya, dimana untuk pada catatan itu untuk daftar lembar skala bertingkat untuk setiap item diberi skor sebagai berikut: selalu itu 4, sering itu 3, kadang-kadang 2, dan tidak pernah 1. Menurut Bregman dan Siegel dalam Suar Sini 2002,
faktor yang berpengaruh terhadap ketidakjujuran jawaban responden adalah persahabatan, kecepatan menerka, cepat memutuskan, jawaban kesan pertama, penampilan instrumen, prasangka, halo efek, kesalahan pengambilan rata-rata, dan juga kemurahan hati. Nah, kemudian yang terakhir adalah dokumentasi. Untuk instrumen ini terdiri atas dua macam, yaitu pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya, dan checklist yang memuat daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Perbedaan antara kedua instrumen ini terletak pada intensitas gejala yang diteliti. Ini salah satunya adalah contohnya semacam itu, pedoman dokumentasi terkait dengan input, proses, dan kegiatan output. Ya, sudah jelas. Oke, mungkin itu saja penjelasan terkait dengan jenis-jenis instrumen penelitian. Mungkin kalau ada hal yang masih kita perlu diskusikan bisa melalui grup diskusi kita, mungkin bisa ataupun juga menghubungi saya melalui email saya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jaga kesehatan. See you next time. Saya Ri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.